Pemirsa, ada yang spesial di hari ulang tahun Presiden Prabowo. Ya, Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial MBG, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok yang merupakan makanan kesukaan Presiden Prabowo. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok lengkap dengan buah dan susu di 38 provinsi. Hal ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo pada Jumat 17 Oktober 2025. Pasalnya, menu ini adalah makanan kesukaan Presiden Prabowo. Dan lihat saja, siswa dan siswi di seluruh Indonesia yang menerima pun menyambut dan menyantapnya dengan wajah bahagia. Mewakili semua murid SMP Kristen Tunas Daud Mataram mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo yang ke-74. Terima kasih. Tak lupa, mereka mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo meminta menterinya bekerja benar jika tak ingin terkena reshuffle. Sindok Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi lain, pemirsa, pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya, kemarin makanya pada hari kemarin, hari Kamis itu kan terus bisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Ya, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut bahwa 106 SPPG nakal sudah dihentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman.
Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, hasap plannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu penggerebekan suami istri bandar narkoba di Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Ya, para pelaku berupaya kabur ke arah hutan. Cepat itu ke belakang itu. Detik-detik penggerebekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya 2 orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Ya di plastik dia tadi mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri, mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita temukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Tadi dia lari. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Qasini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Qasini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Qasini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung Ponpes Al-Qasini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Ya, sejumlah santri dari sejumlah daerah pun mulai kembali berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Qasini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda.
Meski proses hukum atas ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khosini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khosini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.